guys, kembali lagi bersama saya Wawan. Jos. Kali ini gue akan bahas review anime yang berjudul Arifureta season kedua. Singkat waktu, pagi pun isuk Miu membangunkan Hajime yang bobo ganteng. Kemudian Yue pun bangun. Akan tetapi, Miu menanyakan kenapa mereka berdua selalu tidur buka-bukaan plus-plus. Lalu Yue pun mengatakan akan mengerti Miu kalau sudah dewasa, karena masih kecil belum paham apa-apa. Kemudian ketika Bondon itu datang menghampiri Hajime, dan mereka sudah menyiapkan sarapan pagi. Setelah sarapan, mereka pun apruk-aprukan ke pinggir pantai, dan mereka pun menggunakan celana gemes. Di pinggir dermaga, Hajime kepikiran dengan Aiko Sensei yang mengatakan kalau dia selalu memutus hubungan orang. Setelah itu, saat Miu kukucuprakan, dia mendapatkan sebuah kutang lepas dari milik seorang Bondon. Rupanya kutang tersebut milik Sia yang terlepas, dan dia pun baru menyadari hal tersebut. Sementara itu mamahnya Miu merasa senang karena dia bisa bertemu orang-orang hebat dan menyelamatkannya. Setelah itu dia mengajaknya untuk pesta ajojing pada malam yang poek. Kemudian Miu-chan pun memberikan kutang tersebut kepada Hajime. Singkat waktu malam pun poek, Miu-chan merasa sedih karena akan berpisah dengan Hajime. Dan dia pun berencana akan bertemu dengan Hajime suatu saat nanti. Setelah itu, Miu pun diajak mamahnya untuk membereskan persiapan pesta makan malam. Kemudian di pinggir dermaga itu, Hajime pun berencana akan bertemu dengan Miu dan mengajaknya pergi ke Jepang. Singkat waktu, keesokan harinya Hajime pun berpisah dengan Miu, dengan para warga di sana juga. Sementara itu di sisi lain, pada malam yang poek ada seorang Bondon yang sedang lari abret-abretan. Dia berencana untuk menyelamatkan Aiko Sensei yang dikurung entah di mana. Sementara itu Aiko Sensei merasa riweh setengah edan dan bingung mau keluar dari mana. Di sisi lain, si Raja Iblis itu mengerahkan pasukannya untuk menyerang sebuah kerajaan. Sementara itu, Melt sedang memberikan sebuah surat. Akan tetapi, dia pun terjebak oleh Kosuke dan menusuknya. Shizuku beserta para siswa di sana terbangun pada tengah malam. Rupanya siswa Bondon itu tidak bisa tidur karena memikirkan sesuatu. Sementara itu, Melt sedang beradu mekanik dengan Kosuke. Dia pun terluka parah. Dalam peraduan mekanik itu, dengan terpaksa Melt pun menggunakan sihirnya untuk membasmi komplotan Kopet dan settingan dari Kosuke. Namun sayang, settingan dari Kosuke berakhir tragis. Akan tetapi, dia menyuruh Melt untuk menyerah dan mati saja. Kemudian Melt pun keluar dan kabur dari tempat itu. Akan tetapi dia tiba-tiba bertemu dengan seorang Dewi Bondon. Sementara itu Hajime sedang berjalan apruk-aprukan mengendarai mobil ke sebuah tempat. Di tengah jalan mereka melihat seorang pedagang sedang diontrok oleh beberapa komplotan Kopet. Dia pun melihat penghalang tersebut akan rusak. Kemudian Hajime beserta para Bondonnya menghampiri pedagang tersebut dan menolongnya. Akhirnya mereka pun berhasil membasmi para pengacau tersebut. Tapi tiba-tiba, rupanya ada seorang putri Liliana yang sedang menyamar. Dia pun merasa sedih karena Hajime melupakan dirinya. Dia pun lalu mengabarkan kalau Aiko Sensei itu diculik dan membuatnya kaget setengah modal. Kemudian mereka pun diajak pergi ke kerajaan. Untungnya di malam itu, Hajime menyadari kalau Aiko diculik karena ada urusan dengan Hajime. Karena alasan itulah Aiko diculik.
Dia pun menyadari kalau Aiko Sensei itu diculik di sebuah gunung. Sementara itu, di sebuah penjara, Aiko Sensei sedang merenung, teuing nu dipikirkeun nanaonan. Namun tiba-tiba, Hajime pun datang menghampirinya dan menghancurkan penjara tersebut. Aiko Sensei pun berhasil diselamatkan olehnya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba datanglah seorang Dewi Bondon dan mengajaknya untuk berduel. Di malam yang peak itu, saat para Bondon mencari Shizuku yang entah kemana, tiba-tiba kaca jendela pun hancur. Kemudian mereka menghubungi Clarence. Diceritakan kalau sekitar 1 kilometer di selatan ibu kota, ada kemunculan monster Kopet dan Dewa Bondon. Yue pun berencana akan menghabisi naga Kopet dan iblis tersebut. Dia berencana balas dendam karena telah melukai Hajime sebelumnya. Kemudian Yue dan Xia mendatangi Clarence dan dia menginfokan di mana lokasi monster Kopet itu berada. Kemudian Xia dan Yue menghampiri iblis Kopet tersebut dan dia pun muncul di saat yang tepat. Setelah itu, mereka berdua pun bertempur dengan Raja Iblis itu. Setelah beradu mekanik, Raja Iblis itu merasa sedih karena Catellia, seorang kabogohnya, dihabisi oleh si Bondon. Walaupun dia baik dan cerdas, maka dari itu dia pun sangat sedih kehilangan dirinya. Setelah itu, Xia pun kembali lagi beradu mekanik dengan Raja Iblis itu. Dia pun beradu mekanik dan melancarkan serangan. Hingga akhirnya Xia pun berhasil menggeprek hingga membuatnya talapung dan mubui. Sementara itu Yue sedang membereskan masalah lain. Dia pun berusaha menghindari serangan Jigong dari naga dan kura-kura Kopet. Namun beberapa saat kemudian Hajime pun datang menghampirinya dan menyelamatkannya. Dia juga menghabisi si Raja Iblis tersebut dengan kekuatan pistol dan shotgun kocok. Setelah itu, Hajime pun beradu mekanik dengan Dewi Bondon. Dia pun pertama menyelamatkan dulu Aiko Sensei. Kemudian, dia pun lalu beradu mekanik dengan Dewi Bondon tersebut. Hajime pun kemudian menggunakan teknik sihir spasial untuk mengalahkannya. Kemudian Clarence pun datang menghampirinya dan menyelamatkannya. Clarence pun datang menghampiri Aiko Sensei dan menyelamatkannya. Sementara itu, Hajime sedang beradu mekanik dengan Dewi Bondon. Pertama, Hajime menggunakan shotgun kocok ngaderedet untuk mengalahkan Dewi tersebut. Dia pun sampai ngabret sedan-edannya menghindari serangan Hajime. Namun sayang seribu sayang, Dewi Bondon itu sangat kuat. Dia pun sampai melukai Hajime sampai berdarah-darah. Tapi sampai suatu ketika Hajime pun menyadari pedang yang dimilikinya udah lecet, dan itu merupakan titik kelemahannya. Lalu Hajime pun berusaha menyerang balik dengan segenap kekuatannya. Akhirnya dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya, Hajime pun berhasil merusak pedang milik Dewi Bondon tersebut. Dia juga kemudian menggunakan sihir listrik bertekanan tinggi, bagaikan bandeng presto. Akhirnya Dewi Bondon itu pun kalah sampai Tigoleprak dan Mubui. Akhirnya setelah beradu mekanik, Hajime pun menghampiri Aiko Sensei dan Clarence di reruntuhan. Kemudian di sebuah reruntuhan itu ada seorang jurik botak menghampiri mereka. Rupanya jurik botak itu menginformasikan sebuah jalan sampai di suatu tempat yang rupanya adalah sebuah tempat teleport sihir. Mereka pun kemudian teleport ke sebuah tempat dan mendapatkan sebuah kitab yang berisi sejarah masa lalu. Singkat waktu, beberapa jam sebelum penyerangan,
Shizuku pun hudang sare dan merasa firasatnya tidak enak. Dia pun menghampiri siswa di sana dan membangunkannya. Setelah beberapa saat kemudian, seorang pelayan menghampirinya, mengatakan kalau sebuah penghalang besar hancur karena serangan monster kopet. Semua yang di sana pun sampai kaget setengah modal. Kemudian Eririn mengajaknya pergi ke sebuah tempat. Setelah berkumpul, rupanya mereka diserang dengan bola bercahaya. Tapi rupanya itu semua adalah settingan dari Eririn. Eririn rupanya mengincar Kouki karena dia sangat suka dengan dirinya. Tapi menurut Shizuku, kalau memang Eririn suka, lebih baik menembak Kousuke secara langsung saja. Nggak perlu pakai settingan seperti ini. Dia juga tidak akan membiarkan Kousuke untuk kembali lagi ke Jepang, alias keluar dari isekai. Tiba-tiba Nakamura pun merujak Reichi sampai-sampai ia modal ke alam isekai. Setelah itu Eririn merasa kalau Shizuku sangat mudah dibodohi. Terus dia juga memancing agar Kaori datang menghampirinya juga. Saat Eririn akan merujak Shizuku, tiba-tiba dia terhalang oleh sebuah perisai. Dan ternyata Kaori datang pada tepat waktu. Kemudian Kaori bersama Lilia berhasil menghabisi para penjaga di sana. Tapi tiba-tiba Kaori pun dirujak dari belakang alias HBD. Setelah itu Kosuke pun kemudian beradu mekanik dan menghabisi semuanya karena Kaori terluka parah. Dia pun melakukan balas dendam. Kemudian Kouki pun berusaha menyerang Melt, akan tetapi dia pun dirujak dengan kedapatan racun di dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian Hajime pun datang, dan dia pun memintanya para Bondon untuk menyelamatkan Kaori terlebih dahulu. Setelah itu, Hajime pun menghabisi para kopet di sana dengan menggunakan senjata ngadereded. Beberapa saat kemudian, Raja Iblis pun datang dan mengancam kalau komplotan iblis kopet itu menyerang kerajaan tersebut. Meskipun banyak dan jumlahnya jutaan, akhirnya Hajime pun mengeluarkan sebuah batu sihir dan merujak iblis kopet itu sampai mubui dan modar. Setelah itu Hajime pun menyuruh Yue dan para bondonnya untuk pergi menyelamatkan diri dulu. Putri Liliana membuat laporan kalau invasi kota disebabkan oleh Eririn. Selain itu, dia pun sangat suka dengan Kouki sampai-sampai beradu jigong. Sementara itu, informasi biarawati yang menculik Aiko Sensei lengit entah kemana. Di sisi lain, Clarence dan Yue sedang menyembuhkan Kaori yang terluka parah. Kemudian Hajime pun menghampiri Aiko Sensei yang sedang sedih sedan-edannya. Dia pun berencana ingin menebus dosa dari Hiyama-kun. Kemudian Hajime pun meminta sebuah hal yang penting kepada Aiko Sensei. Dia meminta Sensei untuk menanggung beban kesalahannya. Sementara itu di sisi lain, Kouki sedang melakukan adu mekanik dengan Melt. Dan tidak biasanya Shizuku selalu termenung ke atas. Dan sejujurnya, Kouki tidak percaya dengan Nagumo. Beberapa saat kemudian, Hajime dan kedua bondonnya pun datang menghampiri Shizuku. Tapi karena Shizuku kangen dengan Kaori, Hajime pun menjelaskan kalau Kaori akan berubah penampilannya tidak seperti dulu. Lalu Kaori pun datang. Dia pun berpenampilan bagaikan seorang Dewi Bondon. Yang rupanya, Shizuku pun nangis seedan-edannya karena kangen berat dengan Kaori. Akhirnya Shizuku pun menyadari
kalau Hajime menggunakan sihir manipulasi jiwa untuk mengubah jiwa Kaori ke dalam Dewi Bondon. Menurutnya sekarang adalah Kaori yang lebih edan daripada yang dulu. Kemudian Hajime pun mengobrol dengan Kouki kalau dia punya tekad namun lemah. Di sebuah tempat makan malam, Hajime pun berencana akan berpisah dan berpetualang lagi karena ada sebuah labirin rahasia di suatu tempat. Dia pun berencana akan mengambil sihir kuno itu. Siswa di sana pun berencana akan menaklukkan labirin itu, tapi tidak segampang itu Markona. Di akhir cerita, para Bondon itu meminta disuapi oleh Hajime. Sampai-sampai Clarence pun ingin ditusbol olehnya. Hajime pun memberikan permintaan kepadanya. Dia pun meminta tombak itu untuk ditusbol kepada Clarence.